Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Septian Eka Putra SPD, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Parungkuda, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan berikut adalah aksi nyata saya, program pendidikan guru penggerak modul 1.4 Budaya Positif. Sebelum memasuki aksi nyata, ini dia rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Rancangan tindakan untuk aksi nyata budaya positif yang dilatar belakangi, murid merasa tidak nyaman dengan kata peraturan ataupun aturan-aturan yang sifatnya memaksa. Dan jika mereka melanggar, maka akan mendapatkan hukuman yang malah tidak memperbaiki keadaan menjadi lebih baik dan akan cenderung memojokkan atau mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata kali ini adalah menciptakan kebahagiaan dan keselamatan bagi murid, mewujudkan murid yang merdeka, disiplin diri, dan tanggung jawab yang kuat. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini masa tindakan ataupun langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk meminta izin, mengumpulkan rekan guru, dan juga mengadakan workshop untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, serta orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah materi yang saya berikan menyebarkan pemahaman dan juga pengalaman terkait budaya positif yang sudah saya lakukan. Selanjutnya yang satu ini adalah dokumentasi aksi nyata saya, modul 1.4 Budaya Positif, membuat keyakinan kelas, serta menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari ini ya, awal masuk, semangat baru. Dan hari ini untuk materi nanti jadwal sama Bapak hari Kamis ya. Hari Kamis di jam pertama berubah. Dan sekarang hari ini Bapak akan sama-sama kalian juga kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mungkin kalian baru dengar ataupun kayaknya ini keyakinan kelas apa ya? Apakah saya harus meyakinkan apa seperti itu ya? Keyakinan kelas sama kayak peraturan. Bedanya apa? Di sini masuknya budaya positif. Jadi kalau kalian mendengar peraturan, tata tertib, yang dalam pikiran kalian apa?
Disiplinan, terus apa lagi? Kebersihan, aturan. Kalau ngedenger tata tertib, peraturan takut ya. Ngedengar kayaknya saya nanti punya sanksi, nanti saya dijatuhi hukuman. Makanya sehingga Bapak buatnya di sini bukan peraturan, bukan tata tertib lagi, tetapi keyakinan kelas. Jadi nanti prosesnya keyakinan kelas kita akan membuat sama-sama, kita sepakati sama-sama. Untuk yang pertama, Bapak pengen tahu kelas impian seperti apa yang kalian harapkan. Kira-kira kalian pengen kelas kita itu seperti apa sih? Ya, kalian pengen ketika pembelajaran itu seperti apa sih kelasnya? Silakan ada ide apa, tuangkan ya sama kalian di sini. Nanti Bapak bagikan satu-satu. Sebelum Bapak bagikan, kalian punya kelas impian, pengen kelasnya seperti apa? Dingin. Dingin. Ya, di kelasnya dingin. Kalau rasa dingin itu sebenarnya bukan karena cuaca panas saja, tetapi dari dalam kalian juga auranya. Kalau kalian dari rumah mandi bersih, menjaga kerapihan, wangi, insya Allah akan selalu dingin. Hatinya dijaga, tidak terlalu punya sifat yang amarah, iri, dengki. Insya Allah nanti kelasnya akan menjadi dingin ya. Terus apa lagi? Kalian punya kelas impian seperti apa? Internet lancar. Jangan berbagi contekan nih. Untuk itu kalian harus membuat kelas impian, Bapak kasih di sini ya. Kalau pengen kelas dingin tuh udah ada kipas, AC nanti menyusul. Hah? Kurang. Ya nanti ditambahin lagi kipasnya itu sudah ada 2 ya. Selain itu apalagi coba Bapak pengen tahu dulu kelas impian? Wangi, harus wangi. Hah? Nggak bau macem-macem apa? Kompak, ya itu dia kelas impian. Sekarang dicatat di sini coba sama kalian ke belakang. Tulis kelas impian seperti apa? Kelas impian seperti apa? Udah segitu dulu. Ya nggak apa-apa, habis ini. Ya, kelas impian kalian pengennya seperti apa? Kalian curhat. Kita pertama ini curah pendapat, kelas impian seperti apa? Jadi yang Bapak harapkan kalian mempunyai keyakinan. Misalnya, kenapa dalam berkendara sepeda motor itu kita harus pakai helm? Biar apa? Hah? Biar selamat. Terhindar dari kecelakaan. Nah itu dia, makanya kita harus yakin ketika kita memakai helm, kita akan selamat. Itu yang Bapak harapkan. Misalnya, kenapa dalam masa COVID-19 kalian harus cuci tangan, harus pakai masker, biar sehat, biar terhindar dari virus. Nah itu dia, bukan peraturannya yang ingin Bapak tekankan, tetapi bagaimana kalian meyakini nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikan universal itu banyak ya, nilai-nilai kebajikan itu kebenaran. Biasanya pahlawan ya yang mempunyai nilai-nilai kebajikan. Apa misalnya nilai-nilai kebajikan? Tanggung jawab, menghormati, disiplin, ataupun kalau sekarang ini nilai-nilai kebajikannya sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila yang sedang digencarkan oleh pemerintah dalam kurikulum Merdeka Belajar. Itu ya, nggak usah nyontek, itu ini aja dari dalam diri sendiri. Bagaimana kalian mempunyai kelas impian yang seperti apa? Ya kalau sudah boleh ditempel yuk. Kalau sudah boleh ditempel dari deretan sini dulu. Ayo. Taruh sini. Tempel. Tempel aja, tempel. Sini tempel. Silakan tempel. Ini kita kelompokin dulu ya. Ini curahan dari kalian tentang kelas impian. Yuk. Ya, tempel di sini. Nah, tempelin aja. Tong beda serangan tuh, Jang. Ini dia kelas impian 10-9. Jadi kita baca sama-sama, coba
Saya ingin kelas kompak, tidak bau dapur, dan tidak memandang teman, selalu bersama-sama, tidak ada yang mengambil hak orang. Ya, jadi pengen kelasnya tidak bau dapur ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya kita harus pakai minyak wangi. Pak, boleh tidak pakai minyak wangi? Boleh, asal tidak berlebihan. Ya. Pak, boleh tidak anak perempuannya pakai bedak? Boleh tidak? Boleh, kata Bapak Masal, jangan berlebihan. 5 cm ke sekolah pakai lipstik. Jangan, kalian mau belajar. Pak, saya ke sekolah bawa minyak wangi, boleh tidak? Gak apa-apa, minyak wangi mah ada buat kesegaran. Tapi asal jangan berlebihan juga, karena masa-masanya kalian yang memang harus sudah memakai minyak wangi, merawat diri, ya. Harus sudah seperti itu, boleh. Tidak memandang-mandang teman, selalu bersama-sama, berarti kekompakan, ya. Tanggung jawab dan saling menghormati, ini masuknya ke saling menghormati, ya. Kelas yang wangi sama aja, ini tanggung bisa, tanggung jawab juga, ya. Kelas yang kompak, saling menghormati. Apalagi ini, oh ini ada, kita harus menerapkan namanya budaya 5S. Apa 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, disiplin. Jadi kalian makanya ingat nih budaya yang 5S ini. Kalau ketemu orang tua, ketemu guru, ya kelas yang kompak tadi ini. Dengan nempel. Kekompakan, kelas bersih, wangi. Apa? Di mana ini? Disiplin ya, harus disiplin. Bersama-sama tanpa membedakan solidaritas. Disiplin juga. Kelas yang bersih, tanggung jawab. Ikut teman, ini tidak ada pendirian. Nggak apa-apa, kompak. Kelas impian saya adalah kelasnya wangi, kelasnya adem, rapi, kompak, dan jaringan internetnya lancar. Ya, ya nanti kita adain wifi ya. Kelasnya harus rapi, disiplin ya. Pihak sekolah memperhatikan prasarana, boleh. Ingin wangi, disiplin, kompak, ya boleh. Kelas impian saya bersih, damai, tentram, dan disiplin. Ya, ini rata-rata boleh. Ya, setelah kalian menulis kelas impian, sudah kita kelompokkan masing-masing, sekarang kita rumuskan menjadi satu hasil dari keyakinan kelas 10-9. Hasil keyakinan kelas 10-9, kira-kira apa? Tentang disiplin, kira-kira disiplin. Kalau keyakinan kelas, kata-katanya itu harus lebih singkat, nggak usah banyak-banyak juga. Tidak selalu diingat ya. Jadi bukan dalam bentuk peraturan juga seperti itu. Ya, kita rumuskan disiplin ini berarti bahwa kita pakai kata-katanya harus hadir tepat waktu ya, nomor 1. Jadi kalian harus hadir tepat waktu. Biasanya kan kalian ada yang datang terlambat ya. Tapi ada yang datang terlambat pun nanti bukan hukuman, konsekuensi kali ya. Kalau hukuman nanti kalian berat di kaliannya, makanya nanti ada yang namanya konsekuensi ya. Hadir tepat waktu. Yang kedua apa? Yang tadi ini bisa, yang budaya 5S. Apa 5S? Senyum, salam, sapa, bukan sapa marwah, sapa, sopan, dan santun. Sopan sayang,
Ya, sayang boleh, itu termasuk dari bagian saling menghormati, menghargai. Kita harus sayang sama teman kita. Ya, Bapak juga kan sayang sama kalian, ya, sayang sama kalian. Biar lebih diingat kita kelompokkan. Karena tadi kalian minta kelas wangi, kelas rapi, bertanggung jawab terhadap alat-alat dan barang. Kita masuknya di sini, habis budaya 5S ada budaya 5R. Apa 5R? Ringkas. Apa lagi? Rapi. Apa lagi? Resik, rajin, dan rawat. Ya, itu budaya 5S. Kita 5R sekarang. Ringkas, rapi, resik, rajin, dan rawat. Ya. Kita rumuskan lagi hasilnya seperti apa. Tertib dalam pembelajaran. Tidak ada yang main game waktu belajar, tidak ada yang tidur, ya. Kalau tidur di rumah, ya tidak ada lagi. Pokoknya kelas impian kita itu semua tertib dalam mengikuti pembelajaran. Yang terakhir apa? Menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, ketika kalian mempunyai keyakinan saya harus menyelesaikan tugas tepat waktu, di situ kalian sudah meyakini bahwa keyakinan kalian menjadi orang yang tanggung jawab, menjadi orang yang disiplin. Ya, baik anak-anak Bapak, itulah tadi ya kita kemarin sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Sudah kita print sama-sama dan ini dia hasil dari keyakinan kelas 10-9 ya. Ini dia hasil keyakinan kelas dari 10-9. Yang pertama apa? Hadir tepat waktu. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Ya, ini keyakinan kelas kita yang akan kita pegang sampai semester selesai di mata pelajaran Bapak. Ya, ayo ketua kelas bantuin Bapak pasang di sini. Ya, boleh. Ayo, itu aja. Dari tanda tangan. Di mana, yang kecil, yang penting muat semuanya. Kasih nama. Di sini boleh. Di sini boleh. Ayo berdua, ayo yang belakang. Ayo lanjut. Sini ayo masih kosong. Ayo yang bertiga sana anak laki-lakinya semua. Ayo tanda tanganin, ini sudah kita sepakati ya. Hari Senin tanggal 9 Januari 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa, kelas 10-9 dari SMA Negeri 1 Parungkuda. Setelah Bapak Septian dan kami semua membuat keyakinan kelas, saya merasa menjadi manusia yang sangat merdeka dan bahagia. Bahagia di sini dalam artian saya meyakini nilai-nilai yang ada dalam keyakinan kelas. Dan rasa tanggung jawab itu muncul dari dalam diri saya sendiri tanpa adanya paksaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya Allah, alhamdulillah kita bisa kumpul tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua, terima kasih untuk kehadirannya yang sudah hadir di sini di sela-sela waktu kesibukannya. Di sini saya bukan sebagai pemateri yang bahasanya terlalu tinggi, bukan sebagai narasumber juga bukan. Tapi saya di sini mencoba berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi apa yang sudah saya praktekkan dalam program pendidikan guru penggerak. Dan ini salah satu tugas akhir saya di modul 1.4 tentang budaya positif Ibu Bapak sekalian semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu nih selamat datang buat semua para guru hebat yang sudah menyempatkan hadir di sini dalam acara. Saya akan bersosialisasi tentang apa itu budaya positif. Jadi sama-sama ayo kita berkolaborasi ya, kita saling mendukung juga demi mewujudkan yang namanya disiplin positif di sekolah kita tercinta, sekolah SMA Negeri 1 Parung Kuda. Apa saja yang akan dibahas untuk hari ini? Ya, yang akan kita bahas di kesempatan hari ini tentang budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Jadi budaya positif itu sesuatu pembiasaan yang dilakukan di sekolah yang tujuannya itu untuk membentuk karakter siswa. Unsur-unsurnya yang ada di dalamnya, konsep utamanya di sini ada perubahan paradigma belajar. Selanjutnya disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, terus motivasi profil manusia. Nanti kita akan mengetahui apa itu posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, dan juga membuat yang namanya keyakinan kelas. Ini adalah unsur utama dari yang namanya budaya positif yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah. Kita bahas satu-satu Ibu Bapak. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Di sini mindset kita harus dirubah karena yang namanya pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran masa kini, prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kurikulum yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu IKM, implementasi kurikulum merdeka. Yang di dalamnya apa? Yang di dalamnya ternyata kita flashback lagi yuk. Mungkin Bapak Ibu sudah jauh memahami pendidikan menurut Bapak Kiai Hajar Dewantara ya. Pendidikan itu kan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi untuk mencapai apa? Untuk mencapai yang namanya keselamatan dan juga kebahagiaan. Jadi pendidikan bukan hanya untuk cerdas dan pintar, tetapi selamat dan bahagia. Itu kalau menurut Bapak Kiai Hajar Dewantara. Jadi pengennya pendidikan itu bukan hanya untuk cerdas dan pintar, tetapi untuk selamat dan bahagia. Bagaimana kita sebagai pendidik harus bisa menuntun anak-anak ke situ, ke arah situ. Anak merasa selamat, anak merasa bahagia. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang tahu lagi tentang filosofi Kiai Hajar Dewantara. Kita mengingat-ingat lagi bahwa apa? Ada kata-kata apa di Kiai Hajar Dewantara selain menuntun pembelajaran ataupun pendidikan yang memanusiakan manusia ya. Kita harus melayani kebutuhan peserta didik juga yang sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Terus apalagi kalau sekolah itu ternyata tempat penyebaran benih-benih kebudayaan yang ada di Indonesia. Itu menurut Bapak Kiai Hajar Dewantara. Jadi kalau merdeka di sini, ini dia paradigma perubahan baru, mindset kita harus dirubah. Bagaimana kita harus mengetahui karakteristik siswa anak itu berbeda-beda Bu. Mungkin Ibu Bapak sejauh ini ketika kemarin pembagian rapor ditulis nggak rankingnya? Ada yang masih ditulis mungkin, ada yang mencantumkan 5 besar, 10 besar. Mungkin kalau 5 besar, 10 besar, terus ke belakangnya tidak ditulis, masih aman kalau menurut saya. Tapi suka ada nih, mungkin ada yang menulis ranking itu 1 sampai sekian, sampai ke 35 misalnya. Bayangkan Bapak Ibu secara tidak sadar, kita sudah menghukum anak-anak yang rankingnya di bawah 35 ataupun 36. Jadi bayangkan takutnya nanti siswa yang memiliki ranking terbawah dibully,
merasa dihina, dikucilkan, terpojokkan ya. Apalagi suka ada mungkin dipajang di depan kelas ya. Itu ranking 1 sampai 35. Jangan, kalau bisa jangan, karena itu bisa mematahkan semangat siswa ya. Siswa yang rankingnya 35 akan merasa terpojokkan, karena tidak menutup kemungkinan dia yang rankingnya 34 ataupun 35, 36 selepas keluar dari sini dia bisa jadi pengusaha, dia bisa jadi dokter, dia juga bisa jadi apapun yang sesuai dengan kodrat bakat yang ia miliki. Jadi perubahan paradigma kita harus diubah, bahwasanya kita harus memahami karakteristik siswa anak yang berbeda-beda. Karena saya yakin di sini setiap anak itu akan bisa belajar dan sukses tidak dengan cara yang sama dan tidak dengan hari yang sama. Jadi pembelajaran paradigma baru ini sesuai dengan kurikulum kita saat ini ya, profil pelajar Pancasila. Kalau profil pelajar Pancasila, Ibu Bapak pasti sudah tahu ya, apa itu profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila apa? Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau saya biasa pakai nyanyi Bu, apalagi pegang mic nih, bawaannya kayaknya nggak cukup 1 jam. Tapi diharuskan sejam ya udah. Biar enak profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu profil pelajar Pancasila atau yang digecarkan oleh pemerintah pusat. Tujuannya ke situ, kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu paradigma baru. Sekarang disiplin positif. Sebelum ke disiplin positif, boleh ya handphonenya digunakan. Saya pengen survei dulu sedikit, pengen tahu aja seperti itu. Tidak benar tidak salah, silahkan. Nanti kita sama-sama juga kita bahas satu persatu. Ibu Bapak boleh masuk ke Mentimeternya. Nah, Ibu Bapak bisa masuk ke kodenya yang 65998599. Jadi ke searchingnya di Google ataupun di Google Chrome, cari yang untuk apa ya? Untuk join ya Bu ya. Respondennya, dikliknya. Nah, ya itu masukin kodenya. Kodenya 65998599. Masuknya ke yang di judul, kalau kita searching ke Google itu ada join seperti itu. Jadi nanti tinggal diketik saja. Sudah masuk Ibu? Kodenya 65998599. Ya, kita belajar sama-sama di sini. Nanti kalau misalnya ada yang tidak setuju, ada yang pengen berbagi pengalaman juga, itu boleh dikeluarkan saja yuk. Oke, bisa langsung dijawab di situ. Manakah hukuman yang pernah dialami ketika masih menjadi murid? Sudah ada yang menjawab tidak benar, tidak ada yang betul, tidak ada yang salah ya. Katanya pernah dipukul tangan karena kuku panjang. Oh, semuanya sama, kompak ya Bu ya. Emang di sini bersama kompak sekali. Ya. Padahal di situ hukuman yang pernah dialami ada hormat bendera, lari keliling lapangan, razia rambut gondrong, dipukul tangan karena kuku panjang. Sudah 8 responden, ternyata banyak yang dipukul tangan karena kuku panjang ketika kita masih sekolah. Oke, boleh. Selanjutnya Bu, pertanyaan yang kedua Ibu Bapak. Guru memberikan penghargaan kepada murid yang disiplin. Setuju, tidak setuju, ataupun ragu-ragu? Setuju memberikan penghargaan kepada murid yang disiplin. Setuju. Terus 9 responden. Kita jawab dulu di sini, guru memberikan penghargaan kepada murid yang disiplin. Ternyata pada setuju semua ya. Tapi nanti bayangkan sama Ibu Bapak ketika anak diberikan penghargaan, nanti kita akan bahas hukuman dan penghargaan, hukuman dan konsekuensi. Apakah anak yang akan diberikan penghargaan itu bagaimana yang tidak diberi penghargaan? Apa motivasi dia nanti ketika mendapatkan sesuatu tapi karena penghargaan? Nanti itu kita akan bahas sama-sama. Selanjutnya Ibu Bapak, guru memberi ranking peringkat dalam pembagian rapor. Setuju, tidak setuju, atau ragu-ragu? Guru
memberikan ranking ataupun peringkat dalam pembagian rapor. Setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju? Oke, ternyata masih oke, setuju. Gak apa-apa, gak ada yang betul, gak ada yang salah ya. Sekali lagi, ini guru memberikan ranking ataupun peringkat dalam pembagian rapor. Ragu-ragu. Karena memang kalau pembagian rapor yang ditanyakan saya sendiri ketika masih sekolah dasar, misalnya SD, SMP, pasti kalau habis pembagian rapor ditanya sama tetangga dapat ranking atau enggak. Emang seperti itu ya. Terus orang tua juga pasti nanyanya dapat ranking atau tidak. Nah, ini paradigma perubahan yang harus kita ubah sama-sama. Ya, nanti kita bahas sama-sama. Guru memberikan ranking peringkat dalam pembagian rapor. Setujunya 5, tidak setuju 3, ragu-ragu 1. Oke. Kita akan bahas lagi. Oh, ternyata ini ada sedikit kuis sedikit. Tulis namanya Ibu, siapa saja boleh. Ini waktunya nggak lama kok. Saya cuma pengen melihat respondennya saja. Oke, sudah semua. Sudah banyak ternyata ya. Kita langsung bermain saja. Waktunya 20 detik dari sekarang. Oh, nomor 1 belum. Nomor 1 belum. Maaf ya. Ya. Pak Dery kecewa sama kamu. Gimana kalau orang tuamu tahu? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kira-kira itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Pak Dery kecewa nih sama kamu. Gimana kalau orang tua kamu tahu? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Biasanya kata-kata itu keluar dari ibu bapak guru sekalian semua. Teman, oke. Oke, dilanjut lagi. Ini bisa dijawab. Ada di posisi kontrol manakah Anda sekarang? Teman, pemantau. Ada di mana lagi nih ternyata? Manajer, penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Banyak yang teman bestie ya ternyata sama murid-muridnya ingin dekat seperti teman. Boleh, nanti kita akan bahas satu-satu. Ternyata ada di posisi kontrol manakah Bapak Ibu sekarang? Rata-rata banyak yang teman. Teman, oke. Cukup. Nanti kita bahas satu-satu. Baik, itu cukup dulu untuk respondennya. Terima kasih Ibu Bapak. Kita kembali lagi ke sini ya. Setelah Ibu Bapak tadi bereferensi, kita bahas satu-satu. Nanti sekali lagi kalau ada yang pengen mengajukan pertanyaan, berbagi sharing sama-sama, kita pecahkan di sini masalahnya. Karena saya sekali lagi bukan sebagai narasumber atau materi, tetapi saya hanya berbagi pengalaman saja yang sudah saya dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak, yang khususnya saya dari SMA Negeri 1 Parungkuda di angkatan yang ke-7. Disiplin positif. Apa yang kira-kira Ibu Bapak mendengar kata disiplin itu di pikirannya apa? Patuh, taat aturan, takut. Biasanya murid seperti itu sama kata disiplin. Makanya di sini dibentuk disiplin positif. Karena kalau maknanya disiplin ini dimaknai ya, cenderung disiplin itu ada rasa ketidaknyamanan. Ketidaknyamanannya kenapa? Karena ada hukuman itu sendiri ya. Makanya biasanya budaya kita seperti itu, ngedengar kata disiplin takut. Takutnya kenapa? Ada hukumannya. Yang selanjutnya, sebagai pendidik, emang tujuan kita ini adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri ya. Jadi, anak-anak itu mengacu punya nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi, yang diharapkan kepada peserta didik itu punya motivasinya intrinsik. Intrinsik itu ada dari dalam dirinya sendiri, bukan karena dorongan dari orang lain. Makanya kenapa di sini ada disiplin positif, kata positifnya. Jadi nanti yang akan kita bahas disiplinnya, hukumannya udah nggak ada. Tetapi siswa peserta didik punya motivasi, kesadaran sendiri, tanggung jawab yang muncul dari diri sendiri. Makanya disebut dengan disiplin positif. Di sini saya kasih love ya, karena kenapa? Karena disiplin positif ini merupakan salah satu cara ya, cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa hukuman, tanpa takut sama yang namanya peraturan. Ini yang akan kita pelajari, ini yang akan kita dapatkan di hari ini. Makanya disebut dengan disiplin positif. Jadi siswa tidak merasa takut juga.
Kebutuhan dasar manusia. Ini sih standar ya, kebutuhan dasar manusia sebenarnya banyak. Kita pada kebutuhan dasar merasa pengen dicintai, dihargai, kasih sayang ya. Itu kebutuhan dasar, kayaknya manusia pasti kebutuhannya seperti itu, pengen punya rasa dicintai. Mungkin siang hari ini juga ibu bapak masih lagi pengen merasa dicintai, dihargai gitu ya. Kasih sayang, bertahan hidup, penguasaan, kebutuhan dasar tuh penguasaan. Ternyata manusia ya memang butuh menjadi sosok pemimpin, pengen, silakan bapak boleh masuk, pengen apa ya, pengen punya jabatan, pengen punya penguasaan, itu memang manusia ya. Kebebasan, kesenangan, ini kebutuhan dasar manusia, melakukan tindakan sesuatu dengan kebebasan ataupun kesenangan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Kita lihat di sini. Jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang. Yang pertama, ini dia, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ketika murid melakukan suatu peraturan tetapi menghindarinya cuman takut karena hukuman saja. Ini yang pertama, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Kalau takut dihukum berarti motivasinya masih ekstrinsik. Dia tidak muncul dari diri sendiri. Siswa melakukan peraturan karena motivasinya motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Nah, ini dia. Kadang juga mungkin ada guru yang, siapa yang bisa jawab pertanyaan nanti Bapak kasih 10.000 ya. Siapa yang bisa jawab pertanyaan nanti Bapak traktir ya. Terkadang ada yang seperti itu. Nah, ini juga membuat murid melakukan disiplin diri hanya karena ingin mendapatkan imbalan saja. Dan ini juga masih di motivasinya ekstrinsik, tidak ada kesadaran dari dalam diri. Kamu disiplin, biasanya kita ke anak gitu ya, disiplin nanti dijajanin apa gitu. Itu jangan, karena itu bisa munculnya motivasinya motivasi ekstrinsik yang muncul dari anak. Nah, ini dia yang kita pelajari, yang akan kita harapkan. Jadi menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri sendiri. Kita harus berusaha, murid ini melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi yang muncul dari intrinsik dari diri sendiri. Ketika murid memahami nilai-nilai kebajikan yang ada dalam peraturan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita lihat nih. Biasanya tadi kan kita sudah berefleksi ketika kita masih duduk di misalnya lagi sekolah, lagi belajar, sekolah dasar, kita katanya tadi responnya banyak yang dipukul kuku ya, dipukul tangan karena kukunya panjang. Karena memang ini harus ada perubahan dan perlu ditekankan untuk saat ini di satuan pendidikan tidak boleh lagi adanya yang namanya hukuman dalam bentuk apapun. Tidak boleh lagi ada yang namanya hukuman. Nanti kita akan bisa membedakan nih, mana hukuman, mana konsekuensi, mana motivasi juga. Kita lihat ke hukuman. Biasanya hukuman sifatnya itu menyakitkan, bisa membuat rasa tidak nyaman anak juga. Anak ya pasti kalau dikasih hukuman bakalan takut, memaksa juga, murid akan menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Lantas apa yang harus kita lakukan? Nanti kita ada jawabannya. Selanjutnya, ada penghargaan. Ketika konsep disiplin dengan diberikan penghargaan, ini tidak efektif ya, dan juga bisa merusak hubungan ataupun sifat iri, mematikan kreativitas juga, terus menghukum dengan sistem ranking tadi. Ketika kita memberi ranking 1 sampai 10, otomatis ya 11 sampai 35 itu ngerasa kehukum. Secara tidak sadar kita sudah menghukum dengan sistem ranking. Selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Itu yang gagal. Yang sukses seperti apa konsep disiplinnya? Ini yang sukses. Adanya konsekuensi. Konsekuensi beda sama hukuman ya. Kalau konsekuensi penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon. Stimulus respon ini misalnya ada apa ya, konsekuensi itu bentuk perintah ya. Misalnya ketika siswa tidak mengerjakan PR, ayo kerjakan. Konsekuensinya kamu nulis motivasi selembar, biasanya ada yang seperti itu. Iya Bu, kata murid. Itu namanya stimulus respon
ada perintah, ada dilaksanakan oleh peserta didik, oleh anak-anak seperti itu. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ketika konsekuensi, murid sudah tidak merenungi kesalahan lagi, tetapi dia langsung menjalankan konsekuensi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang lebih bagus lagi, yang lebih membuat putra-putri nyaman lagi, yang lebih membuat peserta didik nyaman lagi, lakukanlah yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Kalau restitusi di sini murid bertanggung jawab ya untuk perilakunya, fokus pada pemecahan jangka panjang juga. Nanti kita akan belajar segitiga restitusi. Murid menghormati dirinya, ada kalau tadi di konsekuensi ada stimulus respon, kalau di restitusi ada teori kontrol. Jadi murid memegang kontrol dirinya sendiri dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Itu konsep identitas disiplin yang berhasil. Kita sekarang ke restitusi. Mungkin sudah tidak aneh juga kalau Bapak Ibu mempelajari di PMM, Platform Merdeka Mengajar, di pelatihan mandiri itu ada ya, topik tentang disiplin positif, tentang budaya positif itu ada. Sama sebenarnya sama yang modul yang sedang saya pelajari. Jadi restitusi ini menurut Gosen 2004 adalah proses ya di mana memperbaiki kesalahan mereka. Jadi si anak itu bisa kembali ke kelompoknya dengan semangat baru, dengan karakter yang lebih baik lagi. Ciri-ciri restitusi ini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahannya, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kalau di restitusi kita tanya dulu nih, anak kenapa membuat yang namanya pelanggaran, kasih solusinya, kasih pilihannya. Nah, kamu pengen jadi orang yang seperti apa kalau seperti ini ya? Apa kamu pengen menjadi orang yang berhasil, yang sukses atau tidak ya? Seperti itu. Itu di restitusi. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan ya, dan menguatkan dan juga fokus pada solusi. Ini perbedaannya. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Misal, ketika misalnya kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR, Bapak Ibu. Meskipun sebenarnya PR itu kalau sekarang sih sudah bukan tidak boleh, tetapi kalau menurut saya PR itu alasan guru tidak memahami di dalam kelas kali ya, makanya dibuat PR, ataupun waktunya kurang, makanya dibuat PR seperti itu. Nah, ketika tidak mengerjakan PR, ketika dihukum, guru biasanya memberikan hukuman, misalnya hormat bendera 10 menit, ataupun guru marah dan murid jadi takut, itu hukuman. Dan hati-hati nanti kalau dihukum, biasanya si murid juga punya amarah sendiri ya, punya rasa dendam tersendiri. Makanya suka ada tuh video-video murid ataupun pelajar yang ngajakin duel ya ke Bapak Ibu gurunya. Itu karena mungkin kurang menerapkan teori kontrol ya kepada murid segitiga restitusi. Konsekuensi. Ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu diberikan konsekuensi ya. Dan guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu kalau dalam konsekuensi. Di konsekuensi ini kita harus benar-benar ini ya, masih memantau seperti itu. Nah, kalau contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR dengan restitusi, guru ditanyakan dulu nih keyakinan kelasnya apa ya, ataupun bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan guru juga terbuka. Siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kita harus terbuka aja sama murid, kita tanya dulu alasannya apa melakukan pelanggaran, kasih solusinya, biar nanti yang timbul itu motivasi intrinsik ya, Ibu Bapak. Kita ke 5 posisi kontrol restitusi. Tadi sudah responnya, kita sebagai guru ada di posisi mana? Ternyata banyak yang teman. Oke, kita bahas satu-satu. Ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, membuat merasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nanti kita bisa berefleksi kembali nih, apa yang sudah kita lakukan, ada di posisi mana, ataupun kita bisa menilai yang rekan-rekan yang lain mungkin ada di posisi kontrol yang mana ya. Kita bahas satu-satu. Yang penghukum. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika
kita menjalankan posisi kontrol sebagai penghukum, biasanya murid maju ke depan baris, membuat barisan yang berbeda ya, seperti itu. Kalau pembuat merasa bersalah, biasanya yang dikeluarkan guru dibuat kata-katanya si murid itu akan menyesal. Gimana sih? Ibu sudah bilang mengapa masih gitu aja gitu ya. Kita mencari-cari kesalahan orang, emang paling enak ya mencari-cari kesalahan orang ya. Tapi mudah-mudahan jangan suka mencari-cari kesalahan orang ya. Apalagi membesar-besarkan masalah. Nah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Itu biasanya posisinya pembuat merasa bersalah. Ketika kita menjadi teman, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Itu biasanya ada kedekatan tersendiri ya kalau kita posisi kontrol sebagai teman dengan peserta didik. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kita bertanya konsekuensi kepada murid. Dan yang selanjutnya, manajer di sini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kita tanya ke anak dulu nih, solusi yang terbaik. Ya, itu dia tentang yang namanya 5 posisi kontrol. Jadi sebaiknya yang paling baik kalau menurut saya ini manajer. Jadi dimana kalau manajer itu menerapkan segitiga restitusi juga dalam menyelesaikan masalahnya. Kalau penghukum tadi konsekuensinya murid bisa menendang, bisa ikut marah, bisa malah ikut ngajak ribut sama bapak ibu gurunya ya, seperti itu. Kalau pembuat rasa bersalah, ini si anak bakal murung. Dia akan memendam terus mungkin sampai setahun, 2 tahun sampai dia lulus dari sekolah sini misalnya, karena dia dibuat merasa bersalah. Dan hati-hati ibu bapak, jangan membuat rasa bersalah ke murid di depan murid-murid yang lain ya. Di depan murid-murid yang lain itu yang harus jadi peringatan untuk kita semua. Karena ketika kita menjudge ataupun murid itu merasa bersalah di hadapan teman-temannya, itu malah akan tambah down ya, tambah dia kepikiran juga. Mendingan panggil, diobrolin, ngomong baik-baik, terapkan segitiga restitusi tadi. Kalau teman ini konsekuensinya nanti si murid itu akan bergantungnya sama guru itu doang, guru itu sendiri yang dianggap teman. Dia tidak akan nurut sama guru yang lain. Seperti itu posisi kontrol teman. Pemantau. Kalau pemantau, tugasnya kita sebenarnya lebih berat, jadi berat. Kita harus memantau dia mengerjakan konsekuensinya. Misalnya ketika istirahat, kamu tinggal di kelas ya, jam istirahat kamu harus mengerjakan ini. Kita tidak boleh tuh ke kantor misalnya ditinggal, karena kita harus memantau dia murid mengerjakan konsekuensinya, sudah selesai apa belum ya. Jadi yang lebih baik kalau menurut saya, yang lebih bijak, posisi kontrol kita harus menjadi seorang manajer. Bagaimana kita bisa memecahkan solusi masalah siswa, bagaimana kita menciptakan kesadaran yang timbul secara intrinsik dari diri sendiri, dari siswa tersebut ya. Ini 5 posisi kontrol. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini mungkin ibu bapak sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing ya. Ini juga salah satu budaya positif ibu bapak, keyakinan kelas ini. Jadi mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja, mengapa tidak tata tertib? Nah itu dia, kalau mendengar kata peraturan, siswa kan takut ya, siswa cenderung, wah kayaknya ada hukuman. Tapi rubahlah dengan keyakinan kelas. Yang harus kita tanamkan nilai-nilainya. Contohnya misalnya, ibu bapak, kenapa kita harus pakai helm sih bu? Waktu naik motor bapak? Biar selamat. Itu yang harus kita tanamkan ke siswa, nilai-nilainya. Kita pakai helm, kita jadi selamat. Kenapa waktu zaman COVID-19 kita itu harus mencuci tangan, harus pakai hand sanitizer? Kenapa bu? Biar sehat bapak, bener, biar sehat. Kita mau pakai hand sanitizer, cuci tangan, biar sehat. Nah, nilai-nilai itu yang harus kita tanamkan ke siswa. Jadi bukan peraturannya. Ketika siswa sudah yakin dengan nilai-nilai tersebut, akan selamat, akan sehat, siswa otomatis akan menjalankan peraturan tersebut. Itu yang harus kita terapkan kepada siswa, ya Ibu. Ini salah satu contoh yang sudah saya praktekkan di dalam kelas.
ternyata siswa itu lebih disiplin Bu, alhamdulillah. Jadi ketika datang ke kelas sudah melihat keyakinan kelas ataupun nilai-nilai yang sudah kita buat ya, yang sudah kita buat. Membuatnya seperti apa keyakinan kelas? Yang pertama kita beritahu dulu nih materi tentang keyakinan kelas itu sendiri, bagaimana kita harus memahami nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan secara universal banyak ya, tanggung jawab, rasa percaya diri, apalagi Bu, nilai-nilai kebajikan biasanya kebajikan ada di pahlawan ya, apalagi jujur. Tapi nilai-nilai kebajikan di sini nilai-nilai yang sudah tertera dalam profil pelajar Pancasila kalau di implementasi kurikulum Merdeka. Selanjutnya didiskusikan tentang kelas impian ya. Kita kasih pilihan ke murid pengen kelas impiannya seperti apa sih? Rata-rata kemarin pengalaman saya ya pengen nyaman, bersih, tertib, pengen wangi ternyata Bu. Ini harus jadi sosialisasi juga nih ke mungkin teman-teman rekan peserta didik ya, ke peserta didiknya maksudnya. Kalau siswa ke sekolah bawa minyak wangi boleh atau tidak Bu? Boleh ya? Boleh nggak sih? Nggak apa-apa, tapi jangan nggak berlebihan. Usia-usia segini mah emang harus pakai minyak wangi ya. Betul. Ketika kita masuk ke kelas dengan tidak enak kan nggak enak ya Bu ya. Itu mungkin bisa dinyalakan saja ya kipas anginnya, takutnya gerah Ibu Bapak kasihan. Dingin. Oke, kita lanjutkan lagi. Habis diskusi, tadi murid curah pendapat kelas impiannya. Selanjutnya dikelompokkan tuh, mengelompokkan nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka buat tentang kelas impian tersebut. Baru kita rumuskan dan menyepakati, terus ditandatangani. Jangan sampai lupa ditandatangani biar sah gitu ya Ibu Bapak kalau sudah ditandatangani. Jadi ini hasil keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 19. Hadir tepat waktu, budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi di kelas nanti harus budayakan juga 5R, resik. Resik di sini kan harus benar-benar menaruh tempat pada tempatnya. Harus resik ke tanggung jawab ke pribadi juga gitu ya. Merawat badan, resik, rapi, ringkas, rawat, rajin. Tertib dalam mengikuti pembelajaran dan juga mengumpulkan semua tugas tepat waktu. Ini keyakinan kelas yang sudah saya buat dan alhamdulillah dengan menerapkan keyakinan kelas ini, murid bukan takut sama hukumannya, tetapi dia percaya sama nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Ini hasil keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Biasanya lebih abstrak dari peraturan, terus juga adanya nilai-nilai kebajikan dibuat dalam bentuk positif, tidak panjang-panjang ya kata-katanya, tetapi simple aja tapi kena gitu ke murid. Sesuai dengan kondisi kelas ataupun sekolah mudah diterapkan, semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Itu tentang keyakinan kelas. Ini segitiga restitusi ya, Ibu Bapak yang sudah saya praktekkan juga ke murid. Sedikit ya Ibu Bapak. Segitiga restitusi di sini, bagaimana yang tadi sudah dijelaskan, kita bisa memecahkan masalah ya, masalah murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Kaputra SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Melaksanakan piket kelas. Ini dia yang positif. Ya, di sini ada salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tentang murid yang datangnya terlambat sekolah ya. Murid yang datang terlambat sekolah. Memang kalau sudah diterapkan biasanya di kita ada konsekuensi ya. Bukan hukuman ya kalau di kita ya. Konsekuensi kan? Kalau telat suruh membaca Al-Quran biasanya ya. Itu masuk ke konsekuensi bukan hukuman. Ya, tapi ketika Bapak Ibu sebenarnya konsekuensinya sudah bagus ya. Misalnya membaca Al-Quran. Tapi yang kita harapkan itu ketika nanti murid
dia membaca Al-Qur'annya apakah hanya di sekolah saja? Sampai rumah dia baca Al-Qur'an tidak? Gitu kan ya. Makanya kita pengennya timbul motivasi secara intrinsik. Jadi nanti ketika dia mendapatkan konsekuensi membaca Al-Quran, kasih solusi lagi nih, membaca Al-Quran bukan hanya di sekolah saja misalnya ya. Jangan sampai lupa ya nak, di rumah juga misalnya selepas sholat kita harus membaca Al-Quran juga. Kita kasih motivasi aja, kita kasih solusi. Ya, kalau ini katanya terlambat, tidurnya katanya suka terlalu malam. Alasannya ketika saya tanya apa? Sering main game, ya, sering main game. Kasih solusi yang terbaik, kasih apa ya? Bagaimana caranya dia mengatur waktu, memanage waktu, kasih pilihan bagaimana nih biar kamu tidak terlambat lagi main gamenya kapan gitu ya. Jadi kasih tahu ke murid bagaimana dia bisa memanage waktunya. Ya, kasih pilihan juga menjadi manusia yang merdeka, manusia yang sukses. Kita kasih motivasi-motivasi misalnya, tahu nggak kalau orang sukses itu biasanya dia yang menghargai waktu. Ada istilah misalnya kita mah lebih baik menunggu 1 jam ya kan, lebih baik menunggu 1 jam daripada terlambat 1 detik. Kasih aja motivasi-motivasi terbaik kepada siswa. Jadi di sini tidak diberikan yang namanya hukuman, tetapi kita tanya dulu keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Kita misalnya harus disiplin. Disiplin di sini banyak, salah satunya disiplin waktu ya. Ya, itu dia sedikit cuplikan tentang bagaimana kita menangani masalah siswa dengan segitiga restitusi. Ya, kasus kedua, ini ada murid yang tidak melaksanakan piket kelas. Biasanya yang tidak melaksanakan piket kelas dikasih konsekuensi ya. Suka ada nih, misalnya bayar 5.000, ada ya, bayar 3.000, itu biasanya konsekuensi. Nah, ketika tidak melaksanakan piket sama, apapun masalahnya kita terapkan yang namanya segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, ditanyakan dulu kenapa ya berbuat demikian, kenapa sih misalnya tidak mengerjakan piket, ternyata alasan dia pengen buru-buru pulang, pengen cepet-cepet bebas. Saya pengen bebas pak katanya, pengen cepet-cepet pulang, pengen cepet-cepet tiduran. Kasihlah motivasi. Sama kita juga kan sebagai pekerja, sebagai pendidik, ketika di rumah sebenarnya pengen cepet-cepet pulang ya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kerjakan dulu kewajiban kita, baru kita enak gitu meninggalkan sekolah juga ya. Kasih motivasi-motivasi. Ini validasi tindakan yang salah. Ya, kita lihat tanggapannya. Ya, ini ditanyakan lagi ya keyakinan kelasnya. Jadi ketika murid melakukan pelanggaran, tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya, itu dia yang diharapkan. Jadi si anak itu mendapatkan motivasi secara intrinsik. Motivasi yang terjadi ada pada diri sendiri. Itu pengalaman saya menerapkan yang namanya segitiga restitusi, ibu bapak sekalian semua. Yang ini kita lanjutin lagi. Cukup ya, ini
tadi yang sudah saya lakukan, segitiga restitusinya yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ke anak itu semua orang pasti melakukan kesalahan gitu ya, dikasih tahu dulu, terus validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Ini praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Tadi sudah kita simak videonya sama-sama. Jadi kesimpulannya ini Bapak Ibu, kita sebelum ke kesimpulan mungkin ada yang pengen nanya ataupun pengen berbagi pengalaman, kayaknya ada yang pengen dipecahkan selama ini, boleh Ibu, nggak apa-apa. Ada? Nah, cukup ya. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat. Jadi kesimpulannya, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana juga kita sebagai harus punya ini ya, among, posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi membuat murid itu kita menuntun ya, kita membuat murid yang merdeka dan juga bertanggung jawab. Guru yang berhak mengajar adalah guru yang tidak berhenti untuk belajar. Itu closing statement dari saya. Jadi semoga pembelajaran hari ini bisa diterima dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Ibu Bapak sekalian semua. Saya tutup akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.